Sobat-sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, dan kita berjumpa lagi pada acara Maestro Golden Moment pada hari ini, di mana kita boleh bersyukur, kita memperingati Hari Raya Paskah pada hari ini. Dan tentu tema pada hari ini ya berkaitan dengan kubur yang kosong, Yesus bangkit, tetapi hati para murid itu terisi penuh dengan iman kepada Tuhan. Itulah tema kita pada hari ini. Ya, marilah kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama boleh menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan pada kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama merayakan Paskah pada tahun ini, sekalipun di dalam masa pandemi, di mana kami masih belum dapat secara on-site berada di gereja kami masing-masing untuk beribadah. Tapi kami masih boleh beribadah secara virtual, secara online, juga termasuk lewat radio seperti hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan merayakan Paskah di tahun ini. Itu bertanda bahwa Engkau baik dan selalu baik untuk kami dalam seluruh hidup kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau belajar tentang makna Paskah dalam hidup kami, di mana kebangkitan Kristus itu seharusnya mengubah kehidupan kami, hidup yang makin maju, terutama di dalam iman kami kepada Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu, berkati kami, berkati juga Mas Ari sebagai pemandu acara kami, juga sebagai penginjil, juga Saudara Gideon yang turut bersama-sama secara teknis melayani kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau hadirkan orang-orang yang mengasihi kami dan memperhatikan kami semuanya. Bapa, bersabdalah kepada kami, karena kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Sobat Maestro, hari ini Hari Raya Paskah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah kepada para senior-seniorita yang diberkati Tuhan, yang masih setia terus dalam mendengarkan sabda Tuhan dan melalui sebuah persekutuan indah dalam Maestro Golden Moment, seperti yang selalu kita ungkapkan setiap hari Minggu pada jam-jam ini sampai pukul 12 nanti. Nah, renungan kita pada hari ini didasarkan pada firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus, yaitu Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18. Ya, demikian sabda Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu
bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga kepada dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Ya. Nah, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah kubur kosong tetapi hati terisi penuh. Saudara-saudara, Yesus mati karena apa sih? Kita seringkali memandang bahwa Yesus mati karena disalib, karena kesakitan, karena kehabisan darah, karena diberi anggur asam, karena mungkin ditikam lambung, atau karena dibunuh. Tetapi tidak demikian sebetulnya. Karena ia menyerahkan nyawanya. Sebuah penyerahan aktif. Artinya, Yesus mati itu karena ia memberikan nyawanya atas kehendaknya sendiri. Karena tidak ada yang bisa mengambil dan mencabut nyawa Yesus sebetulnya. Tuhan Yesus sendiri yang menentukan kematian dan kebangkitannya. Nah, tema hari ini adalah sangat indah karena saya memberi tema kubur kosong, ya, karena memang kubur kosong tapi hati terisi penuh, ya. Nah, kisah Paskah itu sebetulnya dimulai dari begini, penuh dan kosong. Lalu kosong dan kosong. Lalu kemudian kosong dan penuh. Jadi ada 3 bagian saya bagi kisah Paskah itu. Penuh dan kosong, kosong dan kosong, dan yang ketiga kosong dan penuh. Kita mulai dengan sebuah makam yang penuh dan hati kosong. Itu penuh kosong. Yesus mati dan dimakamkan pada hari Jumat. Tubuh Kristus memenuhi makam. Itu penuh makam itu. Tapi hati murid-muridnya kosong. Kosong. Karena putus asa. Pemimpin mereka sudah mati. Hati mereka gundah gulana. Kosong. Galau. Ya, seperti halnya kalau kita mengalami kedukaan orang yang kita kasihi. Ya, kosong. Seolah-olah hati dan hidup kita itu. Nah, itu penuh dan kosong. Kemudian kosong dan kosong. Maria Magdalena dan 2 murid itu, Petrus dan murid yang dikasih hati Yohanes, mereka datang ke kubur yang kosong dengan hati yang kosong. Kosong-kosong ini. Makam itu kosong karena Yesus telah bangkit. Dia tidak mati lagi. Namun para pengikutnya tidak tahu bahwa ia bangkit. Mereka pikir tubuhnya dicuri. Hati mereka kosong seperti makam yang kosong yang ada di hadapan mereka. Itu kosong-kosong. Kemudian, namun kenyataannya kemudian berubah dari kosong menjadi penuh, kosong dan penuh. Maria Magdalena mula-mula pergi pagi-pagi hari, ya, ke makam itu, menangis, hatinya patah, kosong. Ini benar-benar kosong, ya. Tapi itu semua berubah ketika dia mendengar dari penunggu tukang kebun yang dia sangka itu. Penunggu tukang kebun dengan kata-kata sederhana, Maria. Nah, pada saat kata itu dibunyikan, kata Maria, pada saat itu ia mengenal Yesus dan dia berkata, Guru atau Rabuni dalam bahasa Alkitab. Jadi pada saat itu hatinya berubah dari kosong sampai penuh. Bayangkan, yang tadinya kosong jadi penuh itu Maria hatinya. Dipenuhi dengan
berita mungkin yang paling indah dalam sejarah dunia ini, di mana Yesus tidak mati lagi. Dia hidup. Dia ada di depan matanya. Nah, kita masih ingat tentu saudara-saudara, ada juga 2 orang murid yang pulang ke Emmaus, ya, berjalan 7 mil dari Yerusalem ke Emmaus pada hari Minggu Paskah. Yang pertama, hati mereka kosong pulang ke Emmaus. Ya, perjalanan 7 mil itu serasa berat. Ya, roh mereka putus asa, jiwa mereka hilang rasanya, sampai yaitu mereka memiliki pengalaman dengan Yesus. Ada orang yang tiba-tiba ada berjalan mereka bersama-sama, dan ketika itu tahu bahwa mereka itu Yesus, mau segala sesuatu mulai berubah dalam hati mereka. Sebagai mana Yesus berjalan dengan mereka di sepanjang jalan itu menuju Emmaus, menjelaskan dari tulisan suci tentang Tuhan Yesus. Itu yang mereka katakan dan ingat. Mereka bertanya satu sama lain, bukankah hati kita terbakar dalam diri kita ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan membuka Alkitab untuk kita? Dan baru pada waktu mereka sampai di rumah, mereka tahu bahwa itu Yesus. Hati mereka yang kosong perlahan terisi sampai mereka meluap melalui pengalaman mereka tentang Yesus yang ada di depan mereka. Begitu banyak pengalaman itu sehingga mereka bergegas kembali 7 mil untuk memberitahu murid-murid yang lainnya tentang kabar baik itu. Apa yang Maria Magdalena mengatakan itu benar. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang terjadi pada mereka yang mengalami Yesus pada hari itu. Hati mereka kosong, perlahan-lahan dipenuhi dengan berita baik sehingga hati mereka meluap, dan mereka harus berbagi dengan teman-teman mereka. Kita dapat mengalami bahwa realitas menakjubkan yang sama. Kita mendekati Yesus dengan hati kosong. Kosong karena dosa kita sendiri. Karena kita telah meninggalkannya melalui cara kita yang sia-sia. Tapi Tuhan Yesus datang kepada kita, sehingga bahkan lebih dari sekedar mendengar berita itu, kita dapat memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus. Untuk kehidupan sejati sekarang dan untuk hidup selama-lamanya juga. Kosong dan penuh. Ya. Makam kosong, hati terisi penuh. Itu kisah Paskah. Apakah kisah Paskah juga kisah hidup kita? Hidup kita yang kosong diisi dengan Kristus yang hidup. Kristus hidup di hati kita. Artinya hati kita terisi Kristus yang sudah bangkit. Jadi hati kita dipenuhi dengan Kristus yang sudah bangkit. Maka hidup kita akan mengalami perubahan. Ingat ada lagu ini. Ya, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Ya, ada lagu itu kan? Ya. Jadi kalau hati kita terisi dengan Kristus yang sudah bangkit, tentu harus ada perubahan. Tentu perubahan yang baik, yang positif dalam segala sesuatu. Ya, dalam hidup kita, dalam cara pandang kita, dalam pilihan kita, dalam keputusan kita, dalam perilaku kita, dalam pekerjaan kita, dalam semua hal yang kita alami dan kita jalani di dalam dunia ini. Seperti kata Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Itu ada di Galatia pasal 2 ayat 20. Nah, apa yang harus kira-kira apa yang harus dirubah sih? Perubahan apa sih yang baik tadi? Saya mau mengatakan begini, banyak perubahan, tapi saya mau mengatakan paling tidak ada 4 hal. Yang pertama apa? Iman itu harus makin maju, makin dewasa, bukan makin mundur iman kita. Ya, nah ini ada satu kisah di Virginia, Amerika Serikat. Ini kisah nyata. Ada seorang wanita yang bertumbuh mundur. Di dalam majalah kedokteran yang terbit di sana, dokternya menceritakan kisah sebagai berikut. Wanita ini mula-mula bertumbuh secara normal, menikah, punya anak 3, namun
Kemudian berubah ketika suaminya meninggal. Lalu dia mengubah pakaiannya seperti gadis berusia 20-an. Padahal anaknya sudah 3. Ya. Bergabung dengan pesta anak-anak muda. Beberapa tahun kemudian, anak-anaknya memperhatikan bahwa mereka makin tua, ibunya justru makin muda. Psikiater itu, dokter psikiater itu menyebut ada kelainan yang namanya personality regression, atau dalam arti bahasa Indonesia itu yaitu seorang yang berjalan mundur, personality regression, kemunduran dalam personality, kepribadian. Dia terus mundur dengan cepat tumbuhnya, tumbuh mundur dengan cepat meskipun usianya sudah 61 tahun. Dia bertingkah laku dan bicara seperti anak usia 6 tahun. Lalu dikirim ke pusat kesehatan. Di sana ia bersikeras untuk mengenakan rok pendek, bermain dengan mainan anak-anak, dan mengoceh seperti anak-anak. Kemudian dia menjadi seperti anak berusia 3 tahun. Ya, dia menumpahkan makanannya, merangkak di lantai, dan berteriak, "Mama!" Pertumbuhan mundurnya terus terjadi sampai usia 1 tahun. Mundur jadi usia 1 tahun dan mulai minum susu sambil meringkuk seperti bayi. Akhirnya apa? Dia mencapai titik 0 dan mati. Ya, ini kisah nyata bahwa ada personality regression, kemunduran personalitas. Tidak hanya dalam dunia kedokteran yang saya sebut tadi, terdapat kelainan yang disebut personality regression. Namun juga dalam hal spiritual, dalam hal rohani kita pun bisa tertimpa penyakit itu. Ya, bisa terjadi. Setiap kita bisa mengalami kemunduran iman, kemunduran rohani. Mungkin kita mengikut Tuhan Yesus 20-an tahun, tidak menjadi jaminan bahwa kita tidak akan mengalami kemunduran rohani. Tekanan hidup yang datang bertubi-tubi, alasan material, terlepas dari komunitas iman atau komunitas gereja, tidak membangun hubungan persekutuan yang erat dengan Tuhan, dan masih banyak hal-hal lain bisa terjadi, adalah hal-hal yang membuat kita mundur dari kasih Kristus. Hal-hal itu tidak hanya dapat membuat kita malas pergi ke gereja, namun lebih parah lagi membuat kita bisa meninggalkan Tuhan Yesus dan menggantikan dengan kuasa yang lain. Kubur kosong, iman kosong. Kalau ini terjadi, ya. Nah, hari ini kita merayakan Paskah. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Harus membuat hati yang telah terisi Kristus ini, ya, makin tumbuh iman kita. Mari kita seperti murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, Petrus, dan bahkan juga Maria Magdalena, yang makin percaya kepada Yesus, makin tumbuh dalam iman kepada Yesus. Jangan makin mundur jadi orang Kristen. Yang kedua, yaitu apa? Kita melihat bahwa yang dipakai Tuhan untuk bersaksi adalah Maria Magdalena. Yang kedua, harus ada perubahan. Kita mulai belajar untuk bersaksi bagi Tuhan dengan semangat, menyaksikan kebesaran Tuhan. Seperti yang sering kita dengar lewat Maestro Golden Moment, ada banyak orang yang bersaksi, tapi mungkin harus ada lebih banyak lagi orang, dan bukan hanya orang-orang itu saja yang bersaksi. Ya, nah, orang bilang wanita itu urusannya cuma 3M, ya, mana, ya, mendapatkan anak, ya, masak, bisa memasak, dan mata, bisa berdandan. 3M. Zaman Yesus dulu itu malahan lebih parah. Wanita itu nggak dianggap, tidak boleh memberi kesaksian. Kesaksiannya dianggap bohong. Tetapi kita lihat dalam kisah kita tadi, bagaimana justru Tuhan memakai Maria Magdalena, seorang wanita, untuk menyaksikan Tuhan Yesus, menyaksikan kebangkitan pertama kali, di mana Yesus justru menampakkan diri pertama kali kepada Maria. Ya, kalau Petrus, Yohanes belum ketemu Yesus karena kuburnya masih kosong. Tapi Maria berjumpa dengan Yesus yang tadinya dianggap penunggu kebun, penunggu makam, ya, tukang kebun, tapi ternyata tidak. Dia berjumpa muka dengan muka bersama dengan Yesus. Seorang perempuan
yang justru dipandang tidak berharga pada masa itu, dipakai Tuhan menjadi saksi pertama melihat Yesus. Dan kemudian dari penglihatan tadi, Maria kemudian bergegas kembali ke tempat para murid berada dan menyampaikan bahwa dia telah melihat Tuhan. Luar biasa ini, semangat kesaksian ini, ya. Dan itu yang harus kita miliki dalam hidup kita. Ada perubahan kalau jadi orang Kristen sudah puluhan tahun. Pasti banyak kesaksian yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Kesaksian mungkin yang pendek, yang panjang. Kesaksian mungkin yang ringan, tapi juga yang berat. Ada banyak. Tapi di situ kita melihat bahwa Kristus hidup. Kalau kita menyaksikan itu, berarti kita melihat Kristus hidup dalam diri kita. Yang ketiga, apa yang berubah? Yaitu apa? Seluruh perilaku kita, perbuatan kita itu harus meneladani Yesus. Karena apa? Karena hidup kita ini bukan kita lagi. Saudara masih ingat ada lagu, hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagu ini diambil dari surat Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20, bahwa hidup itu bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Kristus yang hidup dalam diri kita. Apa itu sih maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ya kita harus menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kita belajar meneladani Yesus. Apa yang kita pelajari dari Yesus? Yaitu apa? Cuma satu sebetulnya, kerendahan hatinya. Bagaimana dia belajar merendahkan diri sepanjang hidupnya, sehingga dia bisa melayani orang-orang, semua orang, karena rendah diri. Maka dia memberlakukan dirinya sebagai hamba, sampai dia bisa membasuh kaki para murid. Itu kita lihat. Nah, apa yang dilakukan Yesus dalam perendahan dirinya? Banyak. Dia selalu mengasihi semua orang, ya. Dia selalu hidupnya penuh dengan sukacita, ya. Meskipun dia rendah, tapi sukacita sebagai hamba. Dia bisa menyampaikan damai sejahtera kepada banyak orang. Dia juga belajar sabar ketika diadili dengan cara yang tidak manusiawi, ya. Dia bisa selalu murah hati kepada siapapun, dimanapun. Dia bisa menyatakan kebaikannya kapan saja, di mana dia ada. Dia itu selalu setia meskipun kita seringkali nggak setia, ya. Dia itu selalu lemah lembut. Bagaimana dia masuk ke Yerusalem dengan menaiki keledai, ya, binatang yang rendah. Dan bagaimana juga dia bisa menguasai dirinya ketika dia diludahi, ketika dia dicaci maki, ketika dia tidak diterima, tapi dia masih bisa menguasai diri. Untuk apa? Belajar mengampuni. Nah, itu yang kita lakukan. Bahwa dalam hidup kita yang terjadi apa? Kalau Kristus ada dalam hidup kita terisi dengan Kristus, yaitu apa? Perbuatan-perbuatan kita harus meneladani Kristus. Apabila kita tidak meneladani Kristus, maka tentu Kristus tidak ada dalam hidup kita. Ada kuasa apa dalam hidup kita? Kita nggak tahu, ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yaitu apa? Karena Kristus hidup, ya, selalu ada pengharapan. Makanya kita melihat tadi dalam cerita di Yohanes 20 ayat 1 sampai 18, bagaimana begitu setelah mereka tahu Yesus hidup, waduh, sukacitanya luar biasa. Ada pengharapan, ada hari esok, ya. Ya, ada yang mengisi kehidupannya luar biasa. Sehingga mereka tidak takut lagi. Mereka belajar untuk bisa menyatakan bahwa seluruh pengharapannya ada dalam Kristus. Sebab dia hidup, selalu ada pengharapan. Saudara masih ingat ada lagu, ya? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Di sini ada pengharapan. Sebab dia hidup. Kalau dia nggak hidup, saya juga nggak mau jadi pendeta. Kalau dia nggak hidup, buat apa kita jadi orang Kristen?
Karena dia hidup, ada hari esok. Hidup tidak gentar. Kalau saudara membaca lirik lagu yang saya sampaikan tadi dalam bahasa Inggris, itu kata-katanya luar biasa. Sebab dia hidup, saya bisa menatap hari esok yang saya belum tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Ya, karena dia hidup, saya tidak pernah takut menjalani hidup ini. Ya, karena saya tahu yang pegang di depan itu, yang pegang dalam perjalanan saya iman ini menuju ke depan itu bukan siapa-siapa, bukan saya, tetapi Kristus yang hidup. Sehingga apa? Dalam menjalani itu, hidup itu jadi berarti, ya, karena dia hidup. Nah, ini yang harus ada dalam diri kita. Seperti para murid tadi, ada hari esok, ya. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita nggak tahu sampai kapan. Tapi saya mau mengingatkan bahwa selalu ada hari esok. Hidup tidak perlu takut. Kita bisa menatap hari esok, apapun yang terjadi, kita tahu bahwa yang pegang di depan itu bukan saya, tapi Kristus yang sudah hidup. Sehingga hidup yang kita jalani, hidup dengan pengharapan, hari demi hari. Hidup yang harus punya arti untuk Tuhan dan untuk sesama kita manusia. Selamat Paskah tahun 2021, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.